Hai, balik lagi bersama gue, Fadil Rafaldat. Oke, sebelumnya gue sangat berterima kasih banget sama teman-teman semua karena channel gue udah nembus 100 subscriber dalam waktu hanya 1 minggu aja. Wah, gokil. Terima kasih banget buat teman-teman semua atas supportnya. Ya, walaupun angkanya masih kecil banget, masih 100, tapi bagi gue ini sangat berarti banget. Thank you. Oke, langsung aja. Kali ini kita akan bahas tentang dengan gaji UMR bisa nggak kita investasi? Oke, kita menganalogikan gaji UMR ini 4 juta. Nah, pertanyaannya sekarang adalah dengan gaji 4 juta, gimana caranya kita berinvestasi? Sedangkan kebutuhan sehari-hari kita aja itu udah pas-pasan dengan gaji 4 juta. Apalagi buat investasi. Rasanya nggak mungkin. Ya enggak? Nah, kali ini kita bakal sharing dengan gaji 4 juta kita dapat berinvestasi dengan angka yang cukup gede. Simpel aja sih sebenarnya. Yang pernah gue bilang di awal video, gaya hidup dan juga penghasilan kita. Mau penghasilan ngikutin gaya hidup atau gaya hidup ngikutin penghasilan? Kan gitu pertanyaannya. Itu tergantung pada teman-teman semua. Jadi gini, menurut Robert Kiyosaki, seharusnya nih setelah kita menerima gaji kita atau menerima penghasilan kita, jangan kita pakai buat kebutuhan sehari-hari dulu, baru sisanya kita tabung. Tapi kita ubah, kita balik, kita tabung dulu, sisanya baru kita gunain buat kebutuhan sehari-hari. Sekarang gini, kita harus buat pos-pos dulu nih. Normalnya dengan gaji 4 juta, penggunaan untuk kebutuhan sehari-hari itu sebesar 75%. Sisanya 25% itu kita gunain untuk menabung, investasi, atau dana darurat. Nah, 75% dari 4 juta kan ini 3 juta. Nah, dari 3 juta ini kita harus buat pos-pos dulu nih untuk kebutuhan primer kita. Seperti makan, transportasi, pulsa, dan juga jajan atau makan-makan cantik. Nah, katakanlah untuk makan sehari-hari dalam 1 bulan itu kita butuhkan 1,2 juta. Terus transportasi 500.000, terus juga pulsa 150 udah 1,85. Terus sisanya untuk makan-makan cantik. Cukup lah yang 400.000. Itu kan totalnya udah 2,25. Sisanya tuh 250.000. Kita katakanlah ini kasusnya anak kosan. Ya udah, kos-kosan 7,5, carilah kos-kosan yang murah 7,5, banyak kok. Masih banyak lah di Jakarta mah. Kalau bukan anak kosan lebih enak lagi tuh, sisanya masih banyak, bahkan masih bisa untuk diinvestasikan. Terus sisanya 1 juta loh. 1 juta ini untuk apa? Kita bagi 3, 1 juta. Ada dana darurat, ada buat tabungan, dan juga ada untuk investasi. Nah, kalau saran gue, dana darurat sama tabungan itu jadi satu, jadi tabungan aja. Satunya untuk investasi, jadi ada 2, kita bagi 2, tabungan dan investasi. Nah, tabungan ini seperti yang gue bilang di video sebelumnya, yaitu untuk jangka pendek. Bisa digunakan untuk dana darurat, dana tiba-tiba, ya dana apa aja. Yang penting bisa diambil sewaktu-waktu. Beda sama investasi untuk jangka panjang. Yaudah kita bagi 2 tuh, tabungan dan investasi. Porsinya berapa nih? Kalau saran gue, 40% tabungan, 60% investasi. Berarti kan 600.000 investasi, tabungannya kan 400.000 tuh. Ya udah, tabungan ditaruh, jangan diapa-apain, tapi bisa diambil kapan aja. Nah, 600.000-nya kita gunain buat investasi. Pertanyaannya sekarang adalah, investasi apa yang cocok dengan 600.000? Seperti yang gue bilang di video sebelumnya, ada 3 investasi menurut Robert Kiyosaki: properti, logam mulia, dan juga surat berharga. Properti menurut gue udah nggak mungkin, 600.000 buat properti. Logam mulia, emas, 1 gram emas sekarang berapa? 900.000. Ya, tadi gue kemarin lihat berita udah agak turun sih, 800 sekian. Tapi kan belum bisa beli emas 600.000. Walaupun sebenarnya udah ada tuh instrumen untuk nabung emas di marketplace atau enggak di pegadaian. Sesuai dengan dana lo akan dikonversikan menjadi berapa gram. Misalnya 600.000 berarti 0, sekian gram gitu. Dan yang terakhir, surat berharga. Surat berharga ini contoh saham. Sekarang gini, gue kasih saran loh, investasi di properti kita singkirkan dulu lah, karena nggak bisa tuh 600.000. Berarti kan sisa emas atau nggak saham nih. Sekarang gue kasih pilihan ke teman-teman semua. Kalau lo emas, risikonya rendah. Pasti emas itu tetap naik, walaupun kadang turun, tapi pasti naik lagi. Itu emas. Nah, kalau investasi saham, untungnya lumayan tuh. Apalagi zaman-zaman krisis kayak gini, saham pada turun. Karena pilihannya mau investasi emas atau saham. Emas risikonya rendah tapi tetap menguntungkan. Nah, kalau saham risikonya tinggi tapi keuntungannya juga tinggi. Kalau saran gue pribadi, karena sekarang lagi zaman krisis, ya saran gue lo investasinya ke saham. Kenapa?
Karena di zaman krisis kayak gini, harga-harga saham itu pada merosot semua. Gue ambil contoh sahamnya Bank Mandiri. Saham BMRI itu 2 minggu yang lalu itu berada di titik terendah selama 5 tahun terakhir. Dia berada di titik 3.700 yang mana itu adalah titik terendah saham Bank Mandiri selama 5 tahun terakhir. Pertanyaannya gue ngambil apa enggak tuh 3.700 kemarin? Gue beli. Dan kebetulan gue belinya banyak. Sekarang per tanggal 5 Juni harga saham Bank Mandiri itu udah 4.700. Udah naik sekitar 27%. Coba misalnya kalau gue jual hari ini, udah untung berapa gue? Itu enaknya saham. Tapi saham resikonya itu bisa aja tiba-tiba merosot lagi. Kalau kata Warren Buffett, after krisis banyak orang-orang kaya baru yang akan bermunculan ke permukaan. Karena apa? Mereka memanfaatkan peluang yang ada. Sekarang balik lagi ke teman-teman semua, mau milih emas atau saham itu tergantung teman-teman semua. Nggak salah juga kok pilih emas, nggak salah juga pilih saham. Semua punya plus dan minus masing-masing, tergantung teman-teman semua. Oke, seperti itu pembagian pos-pos dalam mengatur keuangan dengan gaji UMR. Kita bisa tetap berinvestasi. Oke, sekian dari video gue. Semoga bermanfaat, semoga bisa nambah wawasan teman-teman semua. Gue juga nggak expert banget, kita saling sharing, kita saling belajar. Oke, peace.